Sekalipun ada ibadah di rumah, saya juga ingin menolong supaya jangan bias. Kita bacaan kita dalam firman Tuhan Ibrani 12 ayat 18 sampai dengan 29 dikatakan demikian. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala, bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengarkan perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak sulung yang namanya terdaftar di surga, kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memahaminya dan melakukannya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, perikop ini berbicara tentang beribadah. Ya. Beribadah dengan benar. Tetapi yang dimaksud begini, orang yang beribadah dengan yang berkenan kepada Tuhan, itu yang mempunyai pemikiran dan konsep bahwa mereka itu berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi mestinya begitu. Yang Tuhan inginkan bukan seperti zaman yang dulu, yang dikatakan pada masa Musa, ya, kehadiran Tuhan itu mengerikan, bisa mematikan. Orang yang benar habis, hangus. Kayaknya Tuhan itu ngeri sekali. Ya, karena apa? Karena masa itu Tuhan masih menunjukkan, aku akan menggoncangkan bumi dan segala ciptaanku yang tidak berkenan kepadaku. Nah, pada akhir-akhir dan kemudian sebelum masuk itu, dia datang ke muka bumi ini dalam diri Yesus untuk supaya apa yang pernah dia bilang dulu itu tergenapi, tetapi umat ciptaan yang disiapkan, yang dari dulunya diciptakan oleh dia, untuk dia itu bisa terluputkan. Oleh karenanya Yesus datang. Dan ketika datang, dia menebus dan dia menyatakan satu kerajaan yang dia bawa, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sekalipun panas badai tidak bisa melunturkannya atau menghancurkannya. Dan kerajaan itu cikal bakalnya adalah gereja. Tapi sayangnya gereja ini kecenderungannya udah nggak jauh dari organisasi sosial, organisasi yang kemanusiaan, yang terlalu banyak pertimbangannya,
tidak lagi memegang kuat dasar yang kuat, yaitu gunung batuku. Kalau nyanyinya boleh, gunung batu keselamatanku. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Kasihan. Gereja nggak menyadari bahwa dia ditebus, dibawa Yesus masuk dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, kalau orang percaya sebagai gereja, kalau kita benar, pengertian dan pemahaman kita benar, kita harus yakini dong bahwa kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi apa juga yang terjadi, mau gempa bumi, mau wabah, saudara, tubuhmu tinggal di sini, tapi rohmu kan tidak tinggal di sini. Roh kita harus melekat dan meyakini itu terpaut pada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Harusnya gitu. Dan kita menyadari, saudara, mati bukan pilihan. Semua orang pasti mati, ya enggak? Jangan saudara bilang saya nggak mau mati, saudara akan mati. Mau umur 1000, mau umur 100, mau umur 80, tapi pasti mati. Jadi mati nggak pilihan, tapi mati semua orang akan mati. So, apa yang mesti dipertimbangkan? Tetapi roh Tuhan katakan kamu akan hidup selama-lamanya dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Terlebih dalam situasi seperti ini. Saya herannya begini loh. Banyak orang percaya atau juga gereja, doanya, Tuhan lalukanlah wabah ini dengan segera. Saudara, menurut saya, seakan-akan Tuhan tuh main-main. Kalau dia izinkan wabah ini ada, kayaknya Tuhan main-main. Dan dibilang begini, kita bilang, lalukanlah. Tanpa kita bertanya, tanpa kita meyakini, kenapa Tuhan izinkan wabah ini ada? Tapi cepat-cepat kita langsung bilang, lalukanlah wabah ini supaya aku bisa keluar lagi, supaya aku bisa beraktif. Saudara yang kekasih, emangnya Tuhan main-main? Dia punya maksud. Dia punya maksud. Kalau dia melakukan sesuatu, dia ingin maksudnya terjadi. Dua maksud. Dan selalu dua. Yang pertama, dia ingin orang percaya, gerejanya mengerti benar bahwa dia sangat menginginkan gerejanya memiliki hubungan yang benar dengan dia. Jadi gerejanya diminta untuk tidak hatinya mendua. Saya di kerajaan dunia ini atau di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saya begini, dia mau meluruskan gerejanya. Kamu ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kalau kau masih bingung-bingung, saatnya wabah ini meluruskan gerejanya. Jangan mendua hati, jangan pegang dua pengertian. Hanya satu, bahwa saya sudah ditebus masuk dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kalau saya di muka bumi ini, supaya hati pikiran saya benar-benar meyakini memang saya sudah dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi saudara, gunakanlah waktu ini untuk membersihkan dan meluruskan pengertian kita, pemahaman kita. Dia ingin gerejanya kembali pada pengertian yang benar, bahwa benar gak kamu memiliki keyakinan bahwa kamu ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sehingga ketika bumi sedang goncang, engkau tidak takut. Amin. Buktinya engkau percaya pada kerajaan tidak tergoncangkan, engkau tidak takut kawan.
Ya, engkau tidak khawatir. Itu buktinya. Kalau masih sayang pada dirinya, sayang sama hartanya, sayang sampai apa yang dia miliki, bagi Tuhan, you belum murni percaya sama saya. Sekarang dunia ini, saudaraku, nilai uang gak begitu banyak artinya lagi. Kagak. Ya pokoknya bisa beli. Sekarang gak bisa pasang-pasang rate dan sebagainya, yang bisa beli, gak bisa udah. Wong kadang di satu tempat itu apa tuh ya, masker itu mahalnya dibeli juga. Dulu murah kagak mau dibeli. Kenapa? Saudara yang kekasih, bukan artinya ini kok pastor nggak pakai masker, pakai begini. Nanti saya cerita sama saudara. Di mana kita meyakini kita memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara, ayat 28 dikatakan gini. Jadi karena kita menerima kerajaan tidak tergoncangkan, marilah kita, dikatakan apa? Mengucap syukur dan beribadah dengan cara kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, yaitu dengan hormat dan takut. Jadi wabah ini sesungguhnya membawa gereja Tuhan masuk dalam ibadah yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Ini pertama, tadi kan dua ya, selalu maksud Tuhan. Yang pertama bagi gereja, yang kedua bagi orang yang gak percaya. Ini saatnya kita berdoa supaya mereka mau datang sama Tuhan. Saudara, kadang-kadang doa kita, kasihi dalam mereka supaya mereka sembuh. Bagi Tuhan menyembuhkan gampang enggak? Bagi Tuhan yang sulit membuat orang itu percaya sama Dia. Berdoa supaya dalam kesakitannya mau datang sama Tuhan. Dalam penderitaannya mau datang sama Tuhan. Semua pihak, mau tim medis, karena tim medis juga banyak yang belum percaya toh, harus punya kesempatan untuk percaya. Karena dua ini selalu maksud Tuhan atas hal yang Dia perbuat bagi dunia ini. Karena waktu awal Dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Dia, Dia ingin sekali manusia itu datang beribadah, memuji, menyembah Dia, dan teman bergaul Dia. Tapi itu sudah hilang. Dan gerejanya yang awalnya sudah mau ke situ, mulai duniawi lagi, kagak ke sana lagi. Makanya Dia harus kasih warning signal. Ya, warning signal. Apa itu beribadah? Beribadah, pengertian umum adalah umat yang mengabdi pada Tuhan. Ya, saudara, dari dulu seperti gitu. Ketika bangsa Israel mau dikeluarkan dari Mesir, Musa berkata kepada Firaun, selalu dikatakan, izinkanlah dan biarkanlah, lepaskanlah umatku untuk ke padang gurun untuk bisa beribadah kepadaku, katanya. Lepaskanlah supaya mereka bisa beribadah. Saudara, artinya beribadah apa? Umat itu berkumpul mengabdi kepada Tuhan. Rasa hormat, mengagungkan Dia, bersyukur dan mengatakan, aku adalah milikmu. Suatu ungkapan ibadah, itulah namanya persekutuan Tuhan dengan manusia dalam kesopanan. Tapi kadang-kadang sekarang orang percaya ini kebablasan. Saudara tahu siapa Allah kita? Bapak kita bukan? Sebagaimana bapak kita kadang dipukul-pukul pipi kita, disayang-sayang. Begitulah kita sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih kau begitu? Kayak sembarangan. Ya. Dia benar bapak kita, tapi Dia tetap Tuhan kita. Ada amin? Jangan lupa.
Dia senang bergaul sama kita, tapi tetap ada namanya rasa hormat dan takut sama dia. Dia tetap Tuhan. Yuk kita sama Bapak kita bisa begini gak? Bah, jangan gitulah, sombong kali Bapak nih. Bisa gak gitu? Bisa kan? Jangan kau buat itu sama Tuhan. Karena dia kau anggap Bapamu. Allah, ya Allah, ya Yesus. Yesus begitu kali. Kan kau Bapakku, suka-suka. Saudara, di sini dikatakan dalam rasa hormat dan takut. Itu harus dijaga. Makanya tetap persekutuan dengan Tuhan itu modelnya harus dalam kategori yang namanya ibadah itu. Dengan rasa hormat dan takut. Dan itu mengabdi, ya. Jadi gereja itu berhubungan sama Tuhan dalam ibadah itu mengabdi sama Dia. Bukan juga saya lagi beribadah. Ini kadang-kadang sekarang orang di rumah, ya, gara-gara online saudaraku, di atas tempat tidur sambil angkat kaki, ngapain lagi beribadah? Dengerin. Oh my God. Ya. Dengan rasa hormatmu di mana? Saya akan tunjukkan saudaraku. Jangan ambil Alkitab ini sepenggal-penggal. Karena ada yang, Pak, kan sudah dikatakan dalam Roma 12 ayat 1, ibadah yang sejati ialah apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Yang penting kita jaga tubuh kita, Pak. Kita yang penting kita buat tubuh kita bagus, sehat dan jangan pokoknya kudusin lah, pokoknya jangan di macam-macam. Jadi itu ibadahmu. Ya itu saya beribadah. Ya, saya jaga terus, saya jaga kesehatan saya akan beribadah. Tunggu. Saudara, ada lagi yang bicara begini. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang yang beribadah. Jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajar yang baik. Yang penting Pak, ibadah itu jangan minum anggur, jangan mabuk-mabuk, jangan aku memfitnah, dan aku bisa mengajar dengan baik pada anak. Yang penting aku sebagai orang tua yang baik, aku ngajarin, aku gak mabuk, itu adalah ibadahku. Hamba bingung, mana ini ibadah? Ada lagi yang berkata, dikatakan gini, jauhilah 1 Timotius 4, karena di dalam panduan itu ada ayat-ayatnya ini ya. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ibadah itu harus dilatih rupanya. Kayak apa lagi nih? Tambah pusing. Saya mau jelaskan saudara. Jangan geser kata ibadah. Ibadah adalah pengabdian kepada Tuhan. Waktu saudara mengabdi, jangan suka bocor mulut. Jangan minum-minum anggur, ini katanya mabuk. Jangan kau jadi pemabuk. Jadi bukan kalau nggak jadi pemabuk begini ya itu beribadah, bukan. Engkau beribadah, ibadah yang Tuhan kehendaki adalah engkau mengabdi pada Tuhan, engkau memandang Tuhanmu, engkau mengabdi sama Dia, engkau menguduskan tubuhmu, mempersembahkan tubuhmu, engkau tidak penyeloteh atau ngomong yang sembarangan. Dan engkau cakap mengajar. Jadi yang lainnya adalah penjelasan untuk ibadah. Bukan pengganti sebagai ibadah. Dan sekali lagi, ibadah juga bukan duduk manis seperti gini. Coba kita lihat. Dalam Wahyu pasal 4 ayat 10. Ini memang gak tulis, tapi saya buat ini di grup jemaat.
Wahyu 4 ayat 10 dan 11 dikatakan, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta, dan mereka yang menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ini, saudara, beribadah ke-24 tua-tua itu melemparkan, tersungkur melemparkan mahkotanya. Ibadah yang Tuhan kehendaki. Bukan lutut yang jongkok begini, ini tersungkur. Ini bicara rohani, saudara. Hatimu benar tersungkur sama Tuhan. Hatimu takluk sama Dia. Beribadah pada masa ini termasuk kau tunduk dengan apa yang terjadi sini. Karena dua tujuannya. Tuhan sedang memurnikan gerejanya. Yang kedua, Tuhan sedang berbicara kepada umat ciptaannya yang belum percaya sekalipun untuk kembali sama Dia. Sayangnya orang beralih ya. Orang tuh pada bangga. Lihatlah, yang diambil contoh Cina, Italia. Ini orang-orang yang nggak tahu kenal Tuhan Yesus apa enggak, kan gitu, ya. Tapi menjadi contoh. Mungkin secara fisik mereka bisa menghindar, tetapi saudaraku, Tuhan bukan mau iseng-iseng, saudara. Bukan mau iseng-iseng. Dan di sana pun banyak yang bertobat. Itu enggak pernah disorot. Tuhan tidak iseng-iseng. Tapi orang umum melihat teknologi, bukan melihat maksud di balik itu. Gagal paham istilahnya. Di sini, kalau saudara baca, kan ada yang bertanya waktu itu, sama saya ada yang tanya. Ini tua-tua menyungkur dari sekarang sampai selama-lamanya. Masa selama-lamanya begini terus? Ya kan? Katakan kan selama-lamanya kan? Ya. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Masa selama-lamanya? Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan. Jadi konsepnya nggak ngerti bahwa sikap dia sama Tuhan itu tersungkur seumur hidup dia. Seperti gini loh, sederhananya begini. Kalau kita beribadah, ada saatnya kita tuh bersama-sama, ada saatnya sendiri. Tetapi kita tahu Tuhan di depan kita. Hatiku tersungkur sama Dia. Ada amin? Bisa paham? Paham begini? Begini paham. Sekalipun saya jalan, sekalipun saya sedang makan, saya minum, saya ini, saya lagi di restoran, saya di rumah, saya begini. Bisa enggak kita memandang bahwa aku tetap melihat Tuhan di depan aku? Hatiku tidak bisa sombong. Dan waktu aku menerima makanan, aku katakan, aku bersyukur padamu Tuhan. Waktu ada kejadian, aku berlindung padamu Tuhan. Saudara, pada masa ini, saya melakukan banyak perjalanan. Saya yakin virus corona itu udah simpang siur sama saya. Mungkin ada yang nempel sama saya. Ya udahlah ya, udah pasti orang banyak yang tertular kan gitu kan. Tapi pada saat seperti itu, saya memandang Tuhan. Engkau ada, aku lihat Kau Tuhan. Virus corona ada di sana. Lalukanlah aku daripada itu. Lalukanlah. Mungkin dia menempel sama aku. Biarlah itu semua diproses. Tapi lalukanlah aku dari semua. Karena aku takut sama Engkau. Aku mengerjakan apa yang Kau mau. Ya, aku mengerjakan. Saya enggak orang ekstrim, saudara. Saya hanya coba berdiri, hidup beribadah sama Dia. Latihlah dirimu beribadah, artinya latihlah engkau memiliki rasa hormat dan takut sama Tuhan dengan memandang Dia senantiasa. Jangan begini loh, ya.
Kayaknya 2 jam kusuk, udah gitu lupa lagi sama Tuhan. Engkau nggak latih dirimu beribadah. Engkau sedang latih dirimu bergaya ibadah. Kan beda. Ya, beribadah itu masalah pengakuanmu. Dan ketika kita bersama-sama, kita sedang bersama-sama mengakui Dia. Dan Tuhan senang kali. Setiap ibadah yang dilakukan, Tuhan tuh suka karena Dia mendapatkan rasa hormat dan pengakuan dari umatnya. Yang keluar dari ibadah, itu rasa hormat, rasa kagum. Jadi sekarang saudaraku, kita perbaiki doa kita kawan. Supaya gerejanya benar-benar kembali beribadah kepada Dia. Kembali mengakui hidup dengan rasa hormat dan takut sama Dia setiap saat. Setiap saat. Bukan takabur saudaraku. Bukan takabur. Tetapi karena aku ada rasa hormat sama Dia, rasa takut, aku hamba-Mu, aku harus tunjukkan pada dunia, aku hamba-Mu. Aku bukanlah orang yang dirundung ketakutan, intimidasi dan sebagainya, enggak. Tapi gerejamu harus berdiri, enggak perlu sombong. Gerejamu harus berdiri dengan rasa takut kepada Tuhan. Dan kalau engkau takut hormat sama Tuhan, percayalah, mau bala apapun, bala itu namanya, kejadian-kejadian naas dan mengerikan, disingkirkan kawan. Gak usah kita bilang-bilang, bala mana tahan sama aku, gak usah kau omongi, itu sikap imanmu. Amin. Sikap imanmu, gak usah dipamer, tapi sikap imanmu itu kelihatan bukan dengan mulut, tapi dengan kehidupanmu. Orang, iya. Jadi pada masa ini saya mengingatkan kembali kepada seluruh jemaat Tuhan. Ayo, beribadahlah dengan benar. Latih dirimu beribadah. Artinya, engkau kembali mengagungkan, mengutamakan rasa hormatmu pada Tuhan. Setiap saat kau bisa lihat Dia. Ya, bukan saat engkau berdoa, saat kemanapun di jalan kau lihat Dia. Buat Dia tersenyum. Dia tersenyum melihatmu. Ya kalau engkau lagi gak ngegosip pasti tersenyum kan? Kalau lagi ngegosip dia akan gini. Jaga mulut. Sekali-sekali ada keterusan mau gosip ya. Yang gak enak kalau orang lain yang ingetin. Tapi pun paling enak kalau Tuhan yang bilang, muncungmu itu udah keterlaluan. Nah, itu tandanya dalam ibadahnya dia sadar. Kadang-kadang ada salah kata kita juga kan, ya. Itu namanya proses kedagingan masih ada begini-gini. Tapi bukan berarti kita jadi nggak beribadah. Tapi pada saat itu kita sadar, Tuhan bilang, tak bagus, tak bagus. Iya Tuhan, iya Tuhan. Karena setiap kali mau ada pengakuan diampuni nggak? Ya, disitulah ibadah ada pengampunan, ada pengakuan. Mari kita masuk dalam ibadah seperti yang Tuhan kehendaki. Ya, jangan takut saudara. Sekarang gini, latihlah dirimu untuk bisa melihat Tuhan di depanmu yang kepadanya engkau mengabdi. Engkau mengabdi sama Dia. Mengabdilah. Jangan biarkan semua berita yang menakutkan. Karena ketika dia bertindak, rencananya harus jalan.
hati. Marilah kita menjadi gereja yang berdiri, merindukan bahwa rencananya itu jadi. Jadi, saya tidak ngajarin saudara, tapi sekali lagi tergantung iman saudara. Kalau saya, Tuhan suruh apa saya kerjain. Udah itu aja. Saudara mau proteksi diri saudara, tidak apa-apa. Tapi jangan hatimu menjauh daripada. Kadang-kadang mungkin dia ingetin. Kadang mungkin dia ingetin. Suruh pakailah. Tapi dalam perjalanan saya masih meyakini itu. Sebagaimana adanya saya, demikianlah saya. Jadi saudara yang kekasih, jemaat Tuhan yang kekasih, percayalah pada Tuhan. Karena ini saatnya Tuhan ingin kita dimurnikan. Ada amin? Mari kita datang sama Dia. Dia sedang menggoncangkan bumi. Ini belum maksud yang dikatakan sekali lagi dia menggoncangkan, belum tentu nih sekarang. Tapi ini termasuk goncangan. Ya, ini termasuk goncangan. Maunya gereja bersikap. Gereja memohonkan, dimurnikan, dan gereja memohonkan dunia bertobat, saudaraku. Bertobat. Ya. Ketika engkau menemui orang, mereka perlu bertobat, sampaikanlah. Bertobatlah. Karena ini saatnya. Dan kamu sebagai gereja Tuhan kita, jangan takut. Ada kerajaan yang tidak tergoncangkan sudah kita miliki. Amin. Dan kerajaan itu tidak ada batasnya selama-lamanya. Buktikan bahwa kita sudah menerimanya. Hendaklah semua yang percaya bisa menyatakan amin di dalam hati, pikiran, dan hidupnya. Mari datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih kalau kami punya kesempatan untuk percaya kepadamu. Mendengarkan firman-Mu untuk kembali mempercayai Engkau. Dan mengerti arti ibadah itu begitu dalam. Kami suruh dilatih, beribadah, kami mau melatih. Biarlah melalui kejadian ini kami melatih diri kami untuk beribadah kepadamu Tuhan. Kami melatih diri kami Tuhan untuk tunduk kepadamu ya Tuhan. Kami mau melatih pengakuan kami. Terima kasih ya Tuhan. Doa kami, pada masa ini Engkau berkumandang lebih kuat Tuhan. Amin Tuhan. Supaya telinga-telinga yang bindeng, yang tidak peka, dinaikkan kepekaannya Tuhan. Bisa mendengar suara-Mu. Amin Tuhan. Bisa mendengar peringatan-Mu. Bisa mendengar kasih sayang-Mu yang Kau kumandangkan melalui perkataan-Mu Tuhan. Telinga yang mendengar yang saat ini diperlukan Tuhan. Boleh bangkit muncul dalam gereja-Mu Tuhan. Gereja-Mu boleh meninggalkan perdebatan yang tidak perlu. Yang kadang mengada-ada. Tapi gereja-Mu menyendengkan telinganya untuk mau kembali hidup beribadah kepadamu dalam rasa hormat dan takut. Kami percaya ketika
hidup kami berkenan, Engkau senang. Engkau akan mengerjakan bagian-Mu, kami melakukan bagian kami, Tuhan. Terima kasih.